Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinatus Silva dengan NIM 2348201026 dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kimia bahan alam dengan judul alkaloid, glikosida, dan saponin. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, umumnya berasal dari tumbuhan dan memiliki aktivitas farmakologi yang kuat dan sistem biologis manusia maupun hewan. Yang kedua, tata nama alkaloid. Nama tumbuhan asal, misalnya morfin dari Papaver somniferum. Yang kedua, ada efek farmakologis atau ametin. Yang ketiga, ada struktur kimia atau golongan senyawa. Yang keempat, biasanya berakhiran in atau ine. Yang ketiga, ada sifat alkaloid. Yang pertama, bersifat basa, memiliki rasa pahit, dapat membentuk garam dan asam, larut dalam pelarut organik, contohnya kloroform, eter, dan alkohol. Kemudian umumnya bersifat toksik pada dosis tertentu. Kemudian bersifat optis, aktif, banyak yang kiral. Selanjutnya, rumus umum alkaloid. Yang pertama, alkaloid tidak memiliki rumus umum yang baku, namun ciri utamanya adalah mengandung atom nitrogen. Strukturnya dapat berupa heterosiklik, non-heterosiklik, dan umumnya berasal dari kerangka asam amino. Yang kelima, klasifikasi alkaloid. Berdasarkan asal nitrogen, yang pertama, nitrogen berada dalam cincin heterosiklik, contohnya morfin atau atorpin. Yang kedua, protoalkaloid, itu ada nitrogen tidak berada dalam cincin, contohnya efedrin. Yang ketiga, pseudoalkaloid, contohnya tidak berasal dari asam amino, kafein, ataupun solanin. Yang keenam, ada macam-macam dari senyawa alkaloid, ada morfin, kodein, nikotin, kafein, kinin, artropin, efedrin, dan stricin. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu kegunaan alkaloid. Yang pertama, analgesik, contohnya morfin. Yang kedua, antimalaria, contohnya kinin. Yang ketiga, ada stimulan sistem saraf pusat, contohnya kafein. Yang keempat, ada antikolinergik, contohnya atropin. Kemudian ada antihipertensi, anti kanker, dan anestesi lokal. 8 yaitu biosintesis alkaloid. Alkaloid disintesis dari asam amino antara lain. Yang pertama ada ornitin, yang kedua ada lisin, yang ketiga ada tirosin, yang keempat ada triptofan, yang kelima ada fenilalanin. Adapun proses biosintesis melibatkan reaksi yang pertama dekarboksilasi, yang kedua metilasi, yang ketiga oksidasi, yang keempat siklisasi. Yang kesembilan yaitu reaksi dan identifikasi. Yang pertama yaitu menggunakan reaksi Mayer menghasilkan endapan putih, kemudian reaksi Genroff ada endapan jingga, kemudian reaksi Wigner endapan coklat. Uji pendukungnya yaitu uji kelarutan dan uji pH. Selanjutnya yang ke-10 yaitu isolasi alkaloid. Adapun tahapan isolasinya, yang pertama ekstraksi bahan alam dengan pelarut organik, kemudian pengasaman untuk membentuk garam alkaloid, kemudian basifikasi untuk membebaskan alkaloid, kemudian ekstraksi ulang dengan pelarut nonpolar, kemudian pemurnian ataupun kristalisasi ataupun kromatografi. Yang ke-11 yaitu analisis struktur alkaloid. Yang pertama, bisa menggunakan IRA atau inframerah, itu untuk melihat gugus fungsi dari suatu senyawa. Yang kedua ada UV vis untuk melihat sistem kromofor. Kemudian ada NMR untuk melihat struktur rangka daripada molekul. Kemudian ada MS atau mass spectrometry, itu untuk melihat berat molekul dan fragmen. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian dari glikosida. Glikosida adalah senyawa metabolit sekunder yang tersusun atas dua bagian,
yaitu glikon, bagian gula, dan aglikon, bagian non-gula, yang terikat melalui ikatan glikosidik dan dapat terhidrolisis oleh asam atau enzim. Yang kedua ada tata nama glikosida. Penamaan glikosida didasarkan pada jenis aglikon yang dikandung, kemudian jenis gula dan penyusunnya, kemudian nama tumbuhan asal, dan umumnya mengandung akhiran oksida atau side. Yang ketiga yaitu sifat glikosida. Umumnya bersifat polar, mudah larut dalam air dan alkohol, stabil dalam kondisi netral, mudah terhidrolisis oleh asam basa atau enzim, kemudian tidak bersifat basa. Rumus umum glikosida yaitu glikon, rantai O, dan aglikon. Ikatan glikosidik dapat berupa O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, dan C-glikosida. 5. Adapun klasifikasi glikosida. Yang pertama berdasarkan jenis ikatannya. Yang pertama ada O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, dan C-glikosida. Berdasarkan jenis aglikon, glikosida jantung, ada glikosida flavonoid, glikosida anthraquinone, glikosida fenolik, dan glikosida saponin. Selanjutnya yang keenam yaitu macam-macam senyawa glikosida. Yang pertama ada digoxin, yang kedua ada digitoksin, yang ketiga ada amigdalin, yang keempat ada salisin, yang kelima ada rutin, yang keenam ada arbutin, yang ketujuh ada senosida. Yang ketujuh yaitu kegunaan dari glikosida. Yang pertama kardiotonik atau glikosida jantung, yang kedua laksatif atau anthraquinone, yang ketiga antioksidan atau flavonoid, yang keempat ada antiinflamasi, yang kelima ada antimikroba, yang keenam ada hepatoprotektor. Yang kedelapan yaitu biosintesis dari glikosida. Biosintesis glikosida ini terjadi melalui yang pertama jalur sikimat, jalur asetat melonat, dan jalur mevalonat. Pembuatan glikosida terjadi melalui proses sintesis aglikon, aktivasi gula, dan reaksi glikolisasi oleh enzim glikosiltransferase. Yang kesembilan yaitu reaksi dan identifikasi glikosida. Identifikasi umumnya yang pertama hidrolisis asam sehingga menghasilkan gula dan aglikon. Reaksi khususnya yang pertama menggunakan Kahler atau Kiliani sehingga disebut dengan glikosida jantung. Kemudian ada Baumtrager yaitu glikosida anthraquinone. Yang ketiga yaitu Sinoda disebut dengan glikosida flavonoid. Yang ke-10 yaitu isolasi glikosida. Tahapan isolasinya yang pertama yaitu ekstraksi dengan pelarut polar, yaitu menggunakan air, etanol, kemudian pemurnian dengan pengendapan atau kromatografi, kemudian hidrolisis dengan pemisahan glikon dan aglikon, kemudian direkristalisasi. Yang ke-11 yaitu analisis struktur glikosida. Yang pertama menggunakan IR, identifikasi gugus fungsi, UV-Vis, mengidentifikasi sistem kromofornya, kemudian EMR, melihat struktur rangkanya, kemudian MS, menentukan berat molekul, dan yang terakhir yaitu kromatografi, bisa menggunakan TLC ataupun HPLC, yaitu untuk mengukur kemurnian dari suatu senyawa. Materi yang ketiga yaitu pengertian dari saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder golongan glikosida yang memiliki kemampuan membentuk basa stabil dalam air dengan bagian aglikon berupa sapogenin, steroid, atau triterpenoid. Adapun tata nama senyawa saponin, yang pertama nama saponin dan penyusunnya, nama tumbuhan asal, jenis kerangka struktur, dan biasanya berakhiran saponin. Yang ketiga yaitu sifat saponin, bersifat amfifilik, memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik, kemudian menghasilkan busa stabil dalam air, dan rasa pahit dan agak pedas, bersifat hemolitik, dan umumnya larut dalam air dan etanol, tidak mudah menguap. Yang keempat, rumus umum saponin, sapogenin atau aglikon ditambah dengan glikon atau gula. Sapogenin dapat berupa steroid,
dan triterpenoid. Adapun yang kelima yaitu klasifikasi dari saponin berdasarkan jenis sapogenin. Yang pertama saponin steroid, yang kedua ada saponin triterpenoid. Kemudian berdasarkan jumlah rantai gula, yang pertama ada monodesmosid, yang kedua ada bidesmosid. Yang keenam ada macam-macam dari senyawa saponin. Yang pertama ada diostin, yang kedua ada digitonin, yang ketiga ada ginsenosida, yang keempat ada glycyrrhizin, kemudian yang kelima ada ascin, yang keenam ada haderacoside. Yang ketujuh yaitu kegunaan dari saponin. Yang pertama ada ekspektoran, yang kedua ada imunomodulator, kemudian antiinflamasi, kemudian antimikroba, anti kanker, menurunkan kolesterol, bahan adjuvan vaksin. Yang kedelapan yaitu biosintesis dari saponin. Saponin ini disintesis melalui jalur mevalonat dan jalur MEP, yaitu metileritol fosfat. Adapun tahapan biosintesis yaitu pembentukan isoprenoid, kemudian siklisasi triterpen atau steroid, kemudian diglikosilasi oleh enzim glikosiltransferase. Yang kesembilan yaitu reaksi dan identifikasi dari saponin. Yang pertama yaitu uji khas. Uji khas biasanya melakukan uji buih, yaitu disebut dengan Frot test. Biasanya busanya stabil kurang lebih dari 10 menit. Kemudian uji hemolisis, yaitu melisiskan eritrosit. Kemudian reaksi pendukung biasanya menggunakan reaksi Lieberman-Burchard atau bisa disebut dengan sapogenin steroid. Yang 10 yaitu isolasinya. Tahapan isolasinya yang pertama yaitu ekstraksi dengan polar etanol atau metanol, kemudian pemekatan ekstrak, selanjutnya pemurnian dengan fraksinasi, kemudian dilanjut dengan kromatografi, baik itu menggunakan TLC, kolom ataupun HPLC. Yang ke-11 yaitu analisis struktur saponin, yaitu bisa menggunakan IR, inframerah, identifikasi gugus fungsinya, UV-Vis, melihat kromofor, kemudian NMR, yaitu untuk melihat struktur dari kerangka daripada senyawa, kemudian MS, melihat berat daripada molekul, kemudian TLC atau HPLC, yaitu mengukur kemurnian daripada senyawa. Mungkin sekian penjelasan dari saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.